Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Napa Muharam dengan NIM 2018210020 dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang memahami komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi? Komunikasi menurut Hemstreet NBT yaitu komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku dan tindakan. Selanjutnya yaitu komunikasi menurut Bove, yaitu suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan cenderung bersifat fleksibel dan informal. Selanjutnya yaitu ada komunikasi lintas budaya, yaitu bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki perbedaan budaya karena adanya perbedaan geografis tempat tinggal. Selanjutnya yaitu ada komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai jenis komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan bisnis supaya mendapatkan suatu keuntungan. Komunikasi bisnis yang disebut untuk mencapai keuntungan yaitu terjadi antara produsen dengan konsumen, pembeli dengan penjual, pemilik perusahaan dengan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, dan keuntungan itu tidak selalu bersifat material. Berikut 5 komponen yang harus diperhatikan dalam komunikasi, yaitu yang pertama ada pengiriman pesan yang dikirimkan, bagaimana pesan itu disampaikan, penerimaan pesan, dan umpan balik. Selanjutnya yaitu ada 4 jenis keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama menulis, kedua membaca, ketiga berbicara, dan yang terakhir yaitu mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ayu Septiani dengan NIM 180. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi. Bentuk dasar komunikasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama komunikasi verba dan non-verba. Komunikasi verba sendiri adalah komunikasi yang lazim digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverba menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan tubuh atau isyarat tubuh sebagai alat komunikasi. Komunikasi verba sendiri contohnya seperti menulis, membaca, mendengar, berbicara. Sedangkan contoh dari komunikasi nonverba adalah bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi nonverba. Komunikasi nonverba ini sering kita lakukan secara tidak direncanakan atau secara spontan. Keunggulan dari komunikasi nonverba ini sendiri adalah rehabilitasi, hal yang terkait dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan tujuan komunikasi nonverba ini sendiri adalah menurut Bove and Thiel adalah memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, dan mengekspresikan emosi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi nonverba. Komunikasi nonverba sering tidak terencana. Keunggulan komunikasi nonverba adalah rehabilitas. Hal yang terkait dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Tujuan komunikasi nonverba adalah memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, dan lain sebagainya. Proses komunikasi menurut Thiel and Bode
ada 6 tahap. Yang pertama adalah pengirim memiliki ide atau gagasan. Dan yang kedua adalah dari ide dirubah menjadi pesan. Dan ketiga, pengirim mengirimkan pesan melalui media atau saluran. Dan yang keempat, penerima mulai menerima pesan. Dan kelima adalah penerima mulai menelaah pesan yang diberikan oleh si pengirim. Dan yang keenam adalah penerima mengirimkan pesan atau memberikan umpan balik kepada si pengirim. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Bella Mekarisa dengan NIM 2018-210350. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pengirim pesan memiliki ide atau gagasan. Pada tahap ini, pengirim pesan menciptakan sebuah ide atau gagasan untuk nantinya dikomunikasikan kepada penerima pesan. Yang kedua, pengirim pesan mengencode ide atau gagasan sebagai sebuah pesan. Encode atau encoding yaitu mengartikan ide atau gagasan ke dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada penerima pesan. Pada tahapan ini, pengirim pesan mengorganisasikan ide-ide atau gagasan yang dimilikinya ke dalam serangkaian simbol atau kata-kata yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Yang ketiga, pengirim pesan merumuskan pesan. Di tahap ini adalah pengirim pesan harus merumuskan pesan dengan baik. Pesan ini harus dapat dikirimkan kepada penerima pesan. Selanjutnya, pengirim pesan memilih media komunikasi. Yang dimaksud dengan media komunikasi adalah saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan kepada penerima pesan. Yang kelima, pengirim pesan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Tahap berikutnya ini adalah pengirim pesan. Pada tahapan ini, pengirim pesan mengirimkan pesan melalui media komunikasi yang telah ditentukan kepada penerima pesan. Selanjutnya yang keenam yaitu penerima pesan menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan selanjutnya diterima oleh penerima pesan. Yang ketujuh yaitu pesan mendekode pesan. Tahap dalam proses komunikasi bisnis selanjutnya ini adalah tahap decoding. Tahap decoding ini yaitu penafsiran terhadap pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jan Zakia Permana dengan NIM 2018-210629. Di sini saya akan melanjutkan bab dari proses komunikasi. Poin selanjutnya yaitu penerima pesan menanggapi pesan. Tahap selanjutnya adalah penerima pesan memberikan tanggapan terhadap pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim pesan. Pada tahapan ini, pengirim pesan berharap penerima pesan memberikan tanggapan positif terhadap pesan yang telah dikirimkan. Poin selanjutnya yaitu penerima pesan mengenkode ide atau gagasan sebagai umpan balik. Setelah penerima pesan menanggapi pesan yang diberikan oleh pengirim pesan, penerima pesan akan mengolah pesan tersebut menjadi sebuah ide atau gagasan baru. Ide atau gagasan baru ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kata-kata, simbol-simbol, dan yang lain-lain. Lalu, poin selanjutnya yaitu penerima memberikan rumusan pesan umpan balik. Setelah menerima pesan enkode ide atau gagasan sebagai pesan umpan balik, langkah selanjutnya adalah penerima pesan merumuskan pesan sebagai umpan balik agar dapat dikirimkan kepada pengirim pesan. Pesan umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan dapat berupa lisan, tulisan, maupun non-verbal. Poin selanjutnya, penerima pesan mengirimkan pesan umpan balik melalui media komunikasi. Sebagai halnya pengirim pesan yang mengirimkan pesan kepada penerima, melalui media komunikasi yang telah ditentukan, penerima pesan juga mengirimkan pesan umpan balik kepada pengirim pesan melalui media komunikasi yang telah ditentukan. Lalu, poin selanjutnya, pengirim pesan menerima pesan umpan balik. Seperti halnya penerima pesan, pengirim pesan juga menerima pesan sebagai umpan balik, bentuk umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Pesan umpan balik ini juga diterima oleh pengirim pesan melalui
panca indera yang dimiliki. Poin selanjutnya yaitu pengirim mendekode pesan umpan balik. Pesan umpan balik diterima oleh pengirim pesan. Pesan umpan balik tersebut kemudian ditafsirkan oleh pengirim pesan agar dapat dipahami. Sebagaimana dengan halnya proses penafsiran terhadap pesan yang dilakukan, proses penafsiran terhadap pesan umpan balik dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang bermakna yang telah diketahui. Ketidakmampuan pengirim pesan untuk memahami pesan umpan balik yang disampaikan oleh penerima dapat menyebabkan komunikasi yang tidak efektif. Poin selanjutnya, pengirim pesan menanggapi pesan umpan balik yang diberikan. Tahapan dalam proses komunikasi bisnis berikutnya adalah pengirim pesan memberikan tanggapan terhadap pesan umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Jenis tanggapan yang diberikan oleh pengirim pesan umumnya didasarkan atas umpan balik yang telah diberikan. Misalnya, jika umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan bersifat negatif, maka pengirim pesan hendaknya segera memperbaiki gaya komunikasi yang dimiliki. Untuk poin yang terakhir yaitu pengirim pesan memberikan umpan balik kepada penerima pesan. Setelah pengirim pesan memberikan tanggapan terhadap pesan umpan balik yang telah diberikan oleh penerima, pengirim pesan kemudian memberikan umpan balik tambahan kepada penerima pesan. Umpan balik tambahan ini diberikan oleh pengirim pesan dapat berbentuk lisan, pesan tertulis, atau pesan nonverbal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurlaili dengan NIM 731. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang munculnya kesalahpahaman komunikasi. Di dalam suatu pidato, ada beberapa pesan yang tidak dapat dimengerti oleh penerima pesan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor penghambat komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Ada 4 faktor penghambat masalah utama. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan pesan antara lain munculnya keraguan tentang isi pesan, kurang terbiasa dengan situasi yang ada, atau masih asing dengan audiens, adanya pertentangan emosional atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam penyampaian pesan. Komunikasi dapat juga terganggu karena munculnya masalah penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Masalah yang paling jelas ini adalah faktor fisik. Contohnya, ketika Anda melakukan presentasi, maka pilihlah tempat yang audiens bisa melihat Anda dan mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan. Jangan sampai antara Anda dengan audiens terhalang oleh sesuatu. Dan contoh masalah lain yang muncul dalam menyampaikan pesan itu bila dua buah pesan disampaikan secara bersamaan memiliki arti yang berbeda. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Dera Gelita dengan NIM 2018-210827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai masalah dalam menerima pesan. Menerima pesan pun tak luput dari adanya suatu masalah. Masalah yang muncul dalam penglihatan penerimaan suatu pesan antara lain misalnya ada masalah dalam penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, atau mungkin lampu yang kurang terang. Seperti contohnya ketika kita sedang melakukan ujian, tiba-tiba kita mendengar suara handphone dari rekan kita. Tentu saja itu membuat konsentrasi kita biasanya akan terganggu. Namun ada juga beberapa kasus gangguan yang muncul berkaitan dengan kesehatan, seperti misalnya pendengaran yang kurang baik, penglihatan yang mulai kabur, dan juga sakit kepala. Gangguan umum konsentrasi ini biasanya ada gangguan umumnya, yaitu biasanya ketika kita sedang menerima pesan, kita tidak dapat fokus menerima pesan tersebut karena kita sibuk memikirkan hal-hal lain atau yang biasa disebut dengan melamun. Selanjutnya ada masalah dalam menafsirkan pesan. Meskipun suatu pesan mungkin hilang selama proses penyampaian terjadi, namun masalah terbesar adalah pada mata rantai terakhir, di mana suatu pesan ditafsirkan oleh penerima pesan. Perbedaan latar belakang, perbendaharaan bahasa, dan pernyataan emosional dapat menimbulkan
munculnya kesalahpahaman antara pemberi dan penerima pesan. Seperti contohnya apabila Anda sedang berbicara dengan seseorang yang berasal dari daerah yang berbeda, latar belakang dan budayanya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahdia, NIM 2018 210900. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagaimana memperbaiki komunikasi. Komunikasi yang efektif diperlukan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, persepsi. Persepsi itu yaitu seseorang komunikator yang bisa memprediksi pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh komunikasi atau tidak. Yang kedua, ketepatan. Ketepatan yaitu agar komunikasi yang dilakukan dapat mencapai sasaran. Yang ketiga, kredibilitas, yaitu dalam berkomunikasi, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa audiensnya adalah orang yang dapat dipercaya. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian yaitu dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kelima, keharmonisan. Keharmonisan adalah komunikator yang baik akan selalu dapat menjaga hubungan yang baik. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami.